Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM, Suara Budaya Banjar, Nang Sanang Perompat. Kita jumpa lagi pada malam hari ini dalam Ruang Sastra edisi hari Kamis, tepatnya di 19 Februari 2026. Dan malam hari ini kita akan membahas tema yang menarik dan juga hangat, dekat dan sangat akrab dengan suasana Ramadan, yaitu pasca berbuka puisi. Ada yang berbeda nih setelah azan maghrib berkumandang, setelah tegukan pertama air dan manisnya kurma yang menyentuh lidah. Ada jeda, ada tenang, ada syukur, dan di sela-sela itulah seringkali lahir kata-kata yang tidak biasa tentunya. Apakah setelah berbuka kita hanya mengenyangkan perut atau nih justru mengenyangkan jiwa kita? Dan malam ini kita akan berbincang tentang bagaimana momen pasca berbuka ini bisa menjadi ruang yang menginspirasi dan sanak perompak semuanya. Tentunya bahkan dapat menghadirkan lahirnya puisi-puisi yang jujur dan luar biasa. Dan sudah hadir dua sastrawan kita pada malam hari ini. Kita ditemani dengan Rashid Jaki dan Alfian Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita sudah berbuka puasa ya tadi ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin sebagian ada yang hari pertama, sebagian juga ada yang hari kedua mungkin ya. Betul. Apapun itu kita tetap sama nih berbuka. Tapi malam hari ini kita sangat menariknya. Kita hari ini pasca berbuka puisi ini. Iya, bagaimana nih nanti pasca berbuka puisi ini sendiri? Tentunya setelah kalau kita membahas mengenai puasa nih, buka puasa, tentunya apa ini yang biasanya dirasakan mungkin kalau secara lahiriah kita mungkin kenyang, alhamdulillah nih berbuka. Namun secara batin nih apa menurut kalian nih? Setelah pasca berbuka puasa nih, mungkin yang dirasakan ada rasa berbeda kah? Karena mungkin sebagian orang ya yang namanya puasa ini memiliki, apalagi kalau sudah buka nih, mungkin ada perasaan yang berbeda masing-masing. Ada yang mungkin yang jauh dari keluarga, rasanya mungkin sepi ya, sendirian. Tapi ada juga yang mungkin ada di kala buka puasa ini, kalanya berkumpul dengan keluarga, itu yang dirindukan kadang 1 tahun sekali ya. Ya, betul. Nah, kalau menurut kalian ini bagaimana nih momennya nih pasca berbuka? Kalau ini kan berbuka dengan puisi, ini berbuka dengan puasa nih. Puasa dulu baru kita puisi nih. Iya, betul. Karena dari situ akan melahirkan kata-kata yang menarik dan menjadilah sebuah puisi. Benar, bujur kada tuh? Iya, betul. Nah, bagaimana tuh? Pertama kalau dari ulun sendiri, misalnya saat berpuasa tentunya kan banyak yang kita tahan ya, terutama dari hawa nafsu dan segala macamnya seperti lapar. Dan saat berbuka inilah kita mulai kayak akhirnya kita sudah bisa melewati semua ini ya. Kalau dimaknai secara lahiriah berarti bahwasanya kita bisa telah melewati apapun yang kita rasakan selama ini, mau deksa kita segala macamnya, semua akan berlalu dan kita akan mencapai yang artinya selesai, seperti itu. Iya, selesailah hari ini ya. Betul. Iya, tentunya nih, apakah nih ada pengalaman pribadi mungkin di mana suasana setelah berbuka ini justru apakah memantik lahirnya sebuah puisi nih? Mungkin ada yang terinspirasi setelah berbuka puasa. Wah, kayaknya aku nih terinspirasi ingin menulis puisi ini nih. Iya. Karena mungkin pengalaman atau yang dirasakan ini sangat menarik, kan bisa juga kan seperti itu. Betul. Bagaimana tuh? Kalau dari saya pribadi, berhubung pasca berbuka puisi ini sebenarnya tema yang kebetulan spontan aja. Kebetulan spontan karena berhubung bagi yang ikut pemerintah kita buka puasa pertama kan nih hari ini.
Jadi ingatnya itu judul yang pernah saya buat di tahun 2004 kemarin di bulan Ramadan yang pasca berbuka puasa juga. Pasca berbuka puisi, mohon maaf. Itu tadi baca di sana tadi tuh. Pasca berbuka puisi, mohon maaf. Terus berbuka puisi ya. Dengan bahwa kita bisa memaknai hal-hal yang sederhana dari sebenarnya di luar dari buka puisi atau berbuka puasa pun sebenarnya kita bagi seorang penyair, seniman atau sastrawan atau penulis itu pasti merefleksikan segala sesuatu hal menjadi sebuah tulisan. Dia menganagramkan, menghiperbolakan dan memetaforakan setiap apapun, sekecil apapun menjadi suatu tulisan. Nah, barangkali bila dalam bulan puasa kan itu bahkan sentuhan sendok di atas piring, sentuhan garpu di atas piring dan lain sebagainya macamnya, sesuap nasi di ke mulut itu bisa menjadi makna yang luar biasa. Barangkali puisi pun bisa menjadi takjil kita berbuka gitu. Dan barangkali makanan itu adalah puisi itu sendiri dan puisi itu adalah makanan kita sendiri gitu. Iya, menarik sekali. Tentunya mungkin dari candaan keluarga saat berbuka itu menjadi sebuah puisi yang indah juga ya. Betul. Tentunya mungkin vibes-nya yang berbeda juga nih. Mungkin berbeda dari yang biasanya. Mungkin seperti sebelum kita melaksanakan puasa, ini puasa kayaknya ada yang berbeda nih. Rasa yang dirasakan juga berbeda kan, seperti yang lalu-lalu. Banyak mungkin sebagian orang ya yang namanya puasa ini kembali lagi ada yang mungkin dapat kembali berkumpul dengan keluarga, atau ada suasana yang berbeda lagi, keluarganya ada yang bertambah atau ada yang berkurang, atau ada mungkin tidak bisa berkumpul. Nah itu mungkin membuat suatu inspirasi yang menjadikannya sebuah ladang puisi ini. Apakah seperti itu nih menurut kalian? Dan yang kalian rasakan juga bagaimana nih untuk puasa kali ini yang masih di awal-awal? Alvin, siapa Alvin? Ya, kalau umpamanya ulun sendiri, tentunya kalau umpamanya saat puasa dalam penulisan puisi itu yang ulun dapat itu yang bisa ditangkap tentunya suasananya. Apapun yang kita rasakan kita tuangkan melalui tulisan puisi. Mulai dari saat kita sahur, saat menjalankan puasa, saat menjelang berbuka dan setelahnya, tentunya ada suasana-suasana yang kita rasa itu bisa nih kita tuangkan, yang bisa ini kita ceritakan dalam sebuah puisi. Dan tentunya dari situlah puisi itu bisa dihidangkan menjadi sebuah ungkapan hati lah dari seorang penyair seperti itu. Ungkapan hati dari seorang penyair. Makanya pasca berbuka puisi kita ya. Ya betul. Pas sekali nih pokoknya pasca berbuka puisi. Kita sekarang berbukanya dengan puisi nih. Setelah kita berbuka puasa, kita berbukanya dengan puisi sekarang. Betul. Mungkin nih bisa juga kita perdengarkan nih puisi-puisi mungkin yang kalian bawakan yang terinspirasi mungkin dari tema kita hari ini. Siapa dulu nih yang ingin membacakan puisi yang pertama dulu nih? Iya. Oke deh, berarti saya dulu ya. Iya. Apa topiknya? Judulnya mungkin nih puisinya hari ini. Ini bentar. Sebenarnya ini puisi yang sudah pernah saya buat. Jadi mungkin sesuai dengan temanya dan judulnya pun sama juga. Kebetulan memang puisi yang pernah dibuat tahun sebelumnya. Jadi enggak ada buat puisi tadi hari ini. Mana ya lah? Pasca berbuka puisi, karya Rashid Jaki. Dari balik tudung saji di atas papan meja, seperangkat berbuka menyambut aku yang telah lapar dan terjerat dahaga. Aku membukanya, kutemukan aroma hingga irama di hidung, di mulut dan di telinga. Aku mengunyah setiap kata-kata meramunya di dalam mulut, membiarkannya meleleh larut beram rindu yang sudah seharian meronta.
berbuka, ada rindu di sana antara mulut dan tiap suapannya, antara suara-suara sendok bertemu piring yang bergeming, antara puas dan rasa syukurnya, dan tentang kata-kata yang tidak sengaja tercipta atas kehendaknya. Martapura 2024, bulan puasa. Sekian, terima kasih. Iya, luar biasa nih puisinya. Pas sekali. Pasca Buka puisi. sesuai dengan topik kita hari Betul. ini. Dimana mungkin puisi ini apakah lahir dari pengalaman atau perenungan yang imajinatif atau bagaimana nih, dan mengapa memilih puisi ini terinspirasi dari apa? Mungkin apakah karena terinspirasi dari kita sedang, kan sudah tahun lalu nih kayaknya ya, Betul. atau apakah puasa tahun lalu atau bagaimana ini? Oke. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan. Bagi saya pribadi kan memang sudah sering nulis juga, bukan berarti kita mahir. Memang suka nulis aja, karena nulis itu kan dari sebagian sudah menjadi sebagian hobi aja sih, habit aja gitu. Dan merasa setiap kali nulis setiap harinya itu kayak kita melihat ada perkembangan aja gitu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa di Ramadan tahun ini pun juga akan nulis dengan tema-tema yang ada sedikit menyenggol tentang puasa, Ramadan dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, kenapa jadi ini puisi pasca berbuka puisi yang dibuat tahun kemarin? Karena seingat saya waktu tahun kemarin itu kan saya masih di Martapura, dan masih dengan kegiatan yang kerja rodi banget lah di salah satu perusahaan yang hari ini sudah resign. Dan di sana rutinitas saya itu cuman kerja, puasa sambil kerja, bahkan tidak tahu tanggal merah lah gitu. Jadi rindu, tadi betul kan kata kakak tadi, bahwasanya rindu kita bergabung dengan berbuka puasa dengan orang-orang terkasih, tersayang, dengan orang tua, saudara gitu. Yang 1 bulan ya kalau nggak salah, ya benar, 1 bulan, hampir 1 hari sebelum hari raya kita buka puasanya cuma sendiri aja, sahur cuma sendiri aja gitu. Jadi melihat mungkin kita nikmat berbuka puasa, tapi mungkin akan lebih nikmat ketika kita berbuka puasa dengan orang-orang tercinta, barangkali seperti itu gitu sih Kak. Iya, jadi ini menurut pengalaman ya. Iya, barangkali itu pengalaman, karena kan kemarin. tidak orang yang nulis atau berpuisi itu kan pasti imajinatif ya, pasti hal-hal yang sangat kecil pun tadi yang kata saya sebelumnya, bahwa itu bisa menjadi suatu hal yang bisa diungkapkan lah gitu. Iya, hal-hal kecil pun bisa menjadi sebuah kata-kata yang Betul, indah, sajak-sajak yang indah, betul. dapat dijadikan sebuah puisi yang indah tentunya bagi yang bisa menulis. Ya, tentunya nih untuk anak perempat semuanya juga nih, mungkin di puasa ini kita kan menahan lapar ya kan. Iya. Tentunya apakah di kala lapar ini membuat kita lebih peka terhadap yang namanya bahasa nih. Mungkin selain itu kita juga di kala sahur atau apa, mungkin kita lebih banyak merenungi apa yang sudah kita jalani. Seperti yang dikatakan Zaki tadi kan, mungkin selama puasanya nih cuma kerja, puasa, buka, sudah. Betul. Kan tahun kemarin mungkin iri juga pasti ya sama yang lain bisa pulang nih ketemu keluarga, kumpul makan masakan orang tua, masakan rumah, mungkin kangen kan. Nah, bahkan bukanya pun di tempat kerja gitu, di tempat kerja. Dan tentunya ada rasa syukur juga di situ alhamdulillah ya, betul. Kita mungkin bersyukur kita masih bisa nih buka ini, walaupun masih ada nih yang kita inginin yang lain, katakan berkumpul dengan keluarga. Berarti kan yang namanya puasa ini apakah membuat kalian ini lebih peka nih terhadap bahasa dan dapat menghasilkan sebuah puisi, dan apakah sangat mempengaruhi juga nih selama berpuasa ini dalam kualitas kedalaman puisi itu sendiri? Seberapa pengaruhnya nih mungkin antara saat berpuasa dengan pada saat hari-hari biasa mungkin nih? Bagaimana nih, siapa yang dulu ingin menjawab nih? Zaki atau Alvin boleh kalau mau Alvin? jawab. Ya boleh Alvin. Oke, kalau saat berpuasa ulun sendiri mungkin kayak apa ya, mungkin ada intensitas
apa ya, kayak pembuatan itu mungkin sedikit terbatas mungkin karena ulun sendiri ada beberapa di kegiatan di lain. Tentunya kalau umpamanya saat berpuasa sendiri ulun menulis puisi itu mungkin tidak seintensif sebelumnya. Jadi meskipun masih bisa tetap menulis, tetap berkarya, tapi tentunya ada beberapa batasan-batasan yang tidak bisa dipakai karena waktu ulun terbatas juga kayak itu. Tapi intinya meskipun saat berpuasa atau tidak, tetap masih bisa kita berkarya begitu. Betul. Tentu Tidak ada batasan. tidak ada batasan, tidak menghalangi sebuah karya tentunya ya. Iya, dan menarik sekali nih tentunya di Ruang Sastra malam hari ini. Nah, kalau kita sebelum berbuka kan kita sibuk nih menghitung mundur azan nih. Kapan nih ya azannya, berapa menit lagi nih ya. Namun Persekian detik berasa lama. detik, aduh kok kayaknya lama banget nih ya kadang. Nah, setelah berbuka kita mungkin ini justru seperti menghitung ulang diri. Benar kada sih? Iya sih, masuk akal, betul. Bagaimana menurut kalian nih? Kalau kita berbuka kita menghitung kapan nih berbukanya. Kalau kita sudah berbuka mungkin kita menghitung mundur, menghitung ulang diri sendiri bagaimana kita sudah mungkin setelah seharian kita berpuasa akhirnya kita berbuka nih. Nah, menurut kalian bagaimana nih? Itu masuk akal, bisa diterima kan gitu. Maksudnya karena dengan kita puasa itu kan sudah konteksnya kan puasa itu tidak hanya menahan lapar, artinya menahan segala hawa nafsu dan lain sebagainya macamnya itu. Dan barangkali dengan merefleksikan pasca berbuka puisi ini itu tidak hanya kita tentang puisinya tapi juga menjadi mawaddah untuk diri kita sendiri, siapapun itulah tanpa terkecuali. Itu barangkali bahwa kita tuh telah melaksanakan kegiatan rutinitas dengan menahan hawa nafsu, lapar, minum dan lain sebagainya macamnya. Dan kita tuh menang ternyata dengan azan berkumandang Allahu Akbar Akbar gitu. Menang kita ya. Nah, mungkin ini adakah perbedaan ini tentang apakah puisi yang dibuat ini lebih kuat dari pada saat kita lapar atau pada saat kita merasa cukup atau merasa kita kenyang dalam membuat puisi? Karena puasa kan kita kan setelah berbuka nih inspirasinya lebih kuat yang mana nih? Apakah lebih kuat pada saat kita lapar mungkin karena saat merasakan sekali vibe-nya puasa nih ya, atau pada saat kita sudah merasa cukup, sudah kenyang nih? Menurut kalian kayaknya apakah ada perbedaan antara puisi kita membuat saat kita lapar atau saat kita sudah kenyang merasa cukup ini? Bagaimana nih menurut kalian nih? Ya, Akid Bang ada. Kalau menurut Un sendiri Bang lah, kalau seandainya saat kita puasa itu mungkin inspirasi kita lebih general, lebih ke semua bisa dipakai, semua dipakai semua. Tapi kalau umpamanya saat berpuasa tentunya kita kayaknya mungkin lebih mengecilkan perspektif lebih spesifik ke yang kita rasakan saat berpuasa. Soalnya kan untuk orang awam tentunya kan kita lebih fokus ke lapar. Nah tentunya dari lapar ini kita bisa merasakan apa ini yang kita rasakan saat ini, apa yang kita bisa tulis. Jadi dari spesifik itu yang kita rasakan saat itu. Lain kalau umpamanya saat kita tidak berpuasa di hari sebelumnya tentunya kan general bisa dipakai semua apa yang dirasakan. Tapi saat berpuasa tentunya saat rasa spesifik yang puasa itu yang kita pakai biasanya. Kalau saya pribadi perihal membuat kata-kata, menuliskan tadi ya, berpuisi, contohnya berpuisi itu atau nulis secara general. Kalau saya pribadi, saya memang tipikal orang itu agak sulit sih kalau perut kosong. Jadi memang sebenarnya harus dengan tidak keadaan lapar seminimal mungkin kalau saya pribadi ya. Bukan berarti ketika puasa tidak bisa menulis kalau saya pribadi sih. Cuman memang karena kebiasaannya kita nulis itu biasa di malam hari, jadi kayaknya tidak menjadi halangan juga kan ketika puasa. Karena nulisnya di malam hari. Iya, nulisnya di malam hari. Kalau saya jujur nulis malam hari. Itu sih. Kadang asupan itu juga penting juga ya. Tapi kayaknya kan semua orang beda-beda ya. Beda-beda ya. Mungkin beda-beda. ada yang sangat mendalami ini Ya. saat puasa maka terciptalah puisi-puisi. Tapi ada juga yang mungkin nggak bisa nih, harus dikala kita sudah merasa kenyang atau cukup nih kan, energinya juga cukup ya. Ya, betul. Apalagi kan kalau saya jujur aja tipikal orang yang harus ada yang menemani ketika nulis ya, tahu sendiri lah apa-apa bagi yang
biasa ditemani laki-laki selain daripada kopi kan gitu. Nah jadi rasa-rasanya kalau lagi tidak ngapa-ngapain tuh rasa siwah juga ya. Kayak ada yang kurang nih. Ya ada yang kurang nih, asap masam nih mulut nih. Ini tambah sedih nanti puisinya kan. Makanya Iya. hendak merefleksikan tentang kesedihan yang ada terjadi di dunia atau sekitarnya, kita pun sedih juga. Nah, itu ya. Oke, kita juga mau mendengarkan puisi yang kedua Betul. nanti dari Alvin. Alfian ya. Pertama kali nih, tergabung pertama kali. Nggak pernah tergabung sebelumnya. Akhirnya tergabung. Akhirnya ya. tergabung. Pertama kali ini. Kita juga nanti kan mendengarkan puisi dari Alvin ya. Namun sebelumnya kita juga ingin mengajak anak perempuan semuanya nih, kalau ada yang ingin bergabung pada malam hari ini bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511 3252 602 atau di 0895 34 05 09 539. Sambil menunggu dengan sanak perempat mungkin ingin bergabung pada malam hari ini, kita dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih, Pi? Ganggu skor aja. timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid-nya juga banyak. Ini baru enak. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.
RRI punya kita. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Promot FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Ruang Sastra malam hari ini dengan topik kita pasca berbuka puisi. Masih bersama dua sastrawan kita, ada Rashid Jaki dan Alfian Ali. Nah, kita tadi kan sudah mendengarkan puisi dari Rashid ya. Kita mau mendengarkan puisi dari Alvin lagi ini. Alvin, ini puisinya tentang apa ini hari ini nih? Puisi ulun kali ini tentang menyambutnya bulan Ramadan. Iya, menyambut bulan Ramadan. Pas kali kita sudah berada di awal Ramadan kita. Mungkin bisa langsung kita yang mendengarkan puisi dari Alvin nih. Bisa. Silakan. Kini ia kembali. Karya Alfian. Dari sekian banyak bulan yang dilalui, kini ia kembali. Ia kembali mengelilingi hari dan masuk ke dalam hati. Ia mengetuk pintu dengan bau dan suara khas yang ia miliki. Suara yang tak pernah sunyi karena sungguh ia dinanti. Rasanya sore ini lebih ceria dari biasanya. Malamnya lebih terang dari semestinya. Etalase-etalase menjamur di setiap sudut kota. Dan tiap jalan tak pernah sunyi meski subuh telah tiba. Lantunan ayat-ayat suci di setiap kebaikan makin jelas nampak di setiap kehadiran. Karena yang kembali bukan suatu yang sembarangan. Yang kembali ialah sucinya bulan Ramadan. Bulan yang penuh cinta kasih rahmat yang tiada taranya. Yang tidurnya pun dianggap ibadah karena agar terjaga. Dosa-dosa luntur dalam pengampunan yang nyata. Sungguh, angin lembut Ramadan ialah niscaya. Berucap syukur yang tiada tara, karena detik ini ku mampu berjumpa dengan ia. Dan ketika Kamis berpindah ke Jumat, aku ingin berlama-lama, karena aku ingin menyapa ia yang kembali dengan sukacita. Sekian, kini ia kembali. Iya, bagus. luar biasa nih puisinya.
Tadi menyambut bulan Ramadan. Ya betul. Iya, pas sekali ya. Mungkin ini bisa diceritakan lagi nih mengapa jadi terinspirasi dari apa mungkin puisi ini? Apakah kita memang sedang Ramadan ini dan kenapa jadi judulnya itu menyambut bulan Ramadan? Silahkan ini Alvin nih. Tentunya kan di bulan Ramadan ini bulan yang dinanti-nanti oleh muslim-muslim di seluruh dunia. Tentunya di bulan Ramadan semua rahmat, seluruh pengampunan, semua keberkahan dilimpahkan oleh Allah dan turun ke bumi untuk kita semua. Dan tentunya di bulan Ramadan inilah yang kita nanti-nanti yang seperti tadi, tidur pun jadi ibadah. Dosa diluntur-lunturkan semua. Jadi kayak semua semua kebaikan, semua rahmat itu turun dari situ. Nah, kebahagiaan saat menunggu ini yang ulun sampaikan di sini, rasa-rasa yang ditunggu-tunggu itu yang akhirnya alhamdulillah ketemu lagi, dan syukur yang alhamdulillah masih ada umur untuk bertemu di bulan ini lagi. Ya, betul. Iya, mungkin Zaki mungkin ingin menambahkan, menurut Zaki bagaimana puisinya Alvin tadi setelah mendengarkan puisinya tadi? Bagus sih, maksudnya bahasanya kan sederhana dan mudah dipahami dan masih sangat bisa dinikmati gitu tadi tuh, dan membacanya pun lumayan masih bisa didengarkan lah, lumayan itu, dan sisanya oke aja sih. Kalau kayak-kayaknya nggak ada juga sih, intinya bagus aja sih sebenarnya, karena poin pada intinya kan tersampaikan tadi itu tentang bulan Ramadan tadi, dari hari yang berganti hari dan lain sebagainya macamnya tadi itu. Sesuai dengan topik kita hari ini ya, pasca berbuka puisi ini. Tentunya mungkin kalau dan sanak perompak semuanya di mana saja berada nih mendengarkan puisi-puisi dari Alvin dan juga Rashid tadi kan, mungkin ada juga nih dan sanak perompak mungkin yang mencoba ingin membuat puisi. Boleh. Tentunya apakah ada nih mungkin tips sederhana untuk dan sanak perompak untuk memulai menulis puisi, mungkin dari pengalaman sehari-hari atau seperti momen berbuka, mungkin apa nih tipsnya mungkin dari bubuhan Pian ini? Mungkin tentang sanak perompak kan ada juga nih rasanya nih pengen bikin puisi, tapi aku nih kada tahu nih bagaimana nih menyampaikannya nih, apakah puisi itu harus indah atau harus cukup dengan jujur yang dirasakan, itu bagaimana tuh menurut kalian? Kalau sepengalaman ulun sendiri lah, pertama kalau menulis puisi, ulun lebih apapun yang ulun rasakan, ulun tulisakan ke puisi. Karena ulun jujur bukan tipe kalau orang yang bisa mengungkapkan perasaan melalui perkataan, tapi ulun meluapkan perasaan melalui tulisan. Jadi apapun yang ingin diluapkan di perasaan yang dimiliki, silakan ditulis ke dalam tulisan apapun itu. Meskipun sederhana ya silakan ditulis-tulis aja, nggak masalah. Karena dari situ kita mulai belajar meluapkan emosi dalam bentuk tulisan. Mungkin setelah dari paling tidak bisa meluapkan perasaan ke dalam tulisan, kemudian mulai bermain kata kayak majas, hiperbola dan segala macamnya. Bisa jadi juga cari inspirasi, biasanya banyak-banyak baca buku. Tentunya di situ banyak kalimat-kalimat yang ini kalimat yang baru pertama kali ini saya baca, bisa jadi untuk inspirasi dan menulis puisi. Kemudian lebih kepekaan terhadap sekitar. Di situ tuh pasti aja banyak inspirasi yang dari dalam di sekitar kita. Contohnya kayak tadi saat berbuka puasa dan menjelangnya, bahkan sesudahnya. Misalnya kita misalnya di Pasar Wadai. Nah, itu kan banyak inspirasinya. Saya sedang duduk di suatu etalase. Iya, betul. Iya. Makanya ada kata etalase tadi. Menjelang puasa mungkin gitu. Jadi kan perasaan-perasaan yang ada dari sekitar, apapun yang kita lihat di sekitar bisa dituangkan dalam bentuk tulisan seperti itu. Betul. Kalau menurut Rashid mungkin bagaimana nih? Kalau dari saya sebenarnya sudah sedikit banyak tersampaikan oleh Alvin tadi kan, bahwa membaca buku yang pertama bagi orang-orang yang ingin menulis apapun itu termasuk puisi, hal yang paling utama adalah membaca buku puisi gitu. Dan kenapa membaca? Karena biar kita memperkaya kosakata.
dan memperkaya nalar kritis supaya kita lebih imajinatif dalam mengolah kata-kata. Terus peka tadi kata Alvin tadi kan, peka betul, kita harus peka dengan hal apapun, bahkan sesederhana semut yang sedang lewat di depan mata kita atau air yang tumpah dari gelas gitu. Bahkan tadi kan lagi duduk di atas etalase menikmati suasana pasar Wadai di pinggir Siring Banjarmasin, hal-hal sederhana seperti itu. Dan juga jadi jangan pernah berpikir kita tuh tidak bisa menulis. Semua orang tuh bisa menulis, cuman mungkin strata tingkatannya aja mungkin lah. Maksudnya dari bahasa, kosakata dan sebagainya macamnya. Itu tuh semua orang berkembang dengan sendirinya ketika dia sering menulis setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jadi kalau bagi sahabat Pro 4 yang mau nulis, memulai menulis misalnya nih, entah siapapun itu, tulis aja. Apapun itu, bahkan sesederhana pun dulu. Waktu saya pernah nulis pertama kali, saya ingat dulu tuh mungkin bahasa-bahasa yang sangat simpel-simpel aja, yang kayak aku di bawah guyuran hujan melihatmu, jar kayak gitu. Tapi kan semakin sering kita nulis dan semakin sering kita membaca, mungkin hiperbolanya akan, majasnya pun akan, atau kiasnya pun akan berbeda. Misalnya menjadi seperti aku terasa hangat di dalam pelukan hujan. Ya kayak bahasa-bahasa seperti itu. Itu sih. Ya sering-sering nulis dan membaca. Nah itu aja dah inti poinnya. Inti poinnya kita harus sering-sering menulis, sering-sering membaca Membaca, juga. ya. Bisa memulainya dari hal-hal mungkin yang sederhana, Betul, yang betul. kita sedang alami atau yang sedang kita lihat. Betul, mungkin betul. belajar dulu, lama kelamaan mungkin bahasa puisi ini akan keluar. Betul. Bahasa sastranya Iya, akan betul. keluar Tidak, nih. jangan, kalau dari saya lah, jangan takut dulu perihal apakah ini tulisannya salah, KBBI-nya salah atau gimana. Menurut saya, ini menurut saya ya, menurut pendapat saya, kita kesampingkan dulu seperti itu, belajar nulis aja dulu, nanti setelah sering berjalannya waktu baru sambil aja membenerin KBBI-nya apa segala macam. Misalnya nih ya kan, yang awal yang terbiasa nulis sekedar, bahwasanya yang benar itu adalah sekadar misalnya gitu kan, yang kayak gitu itu insya Allah ngalir aja sih sebenarnya kayak gitu. Iya, yang penting maulah dulu gitu, Maulah belajar dulu lah. dulu, mau ngulik lah dulu nih, Ya, belajar menulis walaupun hal-hal yang mungkin sangat sederhana, Betul. olahan bahasa mungkin kalau karena kita sudah terbiasa, nih akan biasa Betul. jadinya. Iya betul. Biasa. Iya. Mungkin ini sebelum kita akan mendengar juga nanti ya puisi-puisi penutup nih, entah dari Rashid atau dari Alvin nanti. Tapi sebelumnya nih satu kalimat mungkin dari topik kita hari ini menurut kalian dari pasca berbuka puisi nih untuk anak perempuan semuanya. Ayo, siapa duluan? Alvin boleh? Aku kak dulu. Gitu. Satu kalimat untuk pasca berbuka puisi adalah nikmat. Nikmat. Oke. Alvin? Oh, kalau satu katanya mungkin ketenangan. Ketenangan. Nikmat dan Ketenangan. ketenangan. Nah, iya, pas sekali ya kan. Ada jauh-jauh benar. Karena kalau kita mungkin merasa tenang itu juga akan nikmat ya. Betul, masuk. Iya. Masuk banget. Oke. Nah, mungkin ini ada puisi penutupnya, mungkin yang ingin menutup puisi di hari ini. Oke. Yang menginspirasi topik kita hari ini ya, mungkin ingin menutup puisinya. Loh, dari saya toh. Iya. Mungkin anu aja deh. Apa tuh, mau yang mana Buku tuh? dari buku puisi aja. Boleh. Iya. Ini pernah saya kenalkan sebelumnya, teman lama sudah. Ini buku saya dengan dua orang teman saya, judulnya Rona Merah, Rona Merah yang ditulis tahun 2023. 2023. Wah, 2026 sudah Sudah lama. Iya. Betul. Nah, dah. Sebenarnya nih puisinya masih biasa lah. Menurut saya masih biasa karena ini sudah lumayan lama ya, 3 tahun lebih lah. Tidak ada yang biasa, semuanya luar biasa. Luar biasa. Senang sekali dengan host satu ini. Oke. Biarkan aku, karya M. Rashid Jaki. Biarkan aku memanggilmu dengan nada sembilu, menjadikan angin semilir sejuk memelukmu.
Biarkan aku diam membisu di ruang benakmu, mengubah raut mendungmu menjadi cerahmu. Biarkan aku mengembara mengejar fata morgana, ketika aku menggapai maka hanya ragu yang menyapa. Kuciptakan bilik khayalan, bersenandung memanggilmu walau hanya nadi kusentuh. Bahagiaku tak terbendung luluh. Ketika berbalik biarkan aku menciptakan suasana menarik, agar pada saat aku gagal aku pernah menjadi pelampiasan fatal. Pada rindu kusematkan lantunan aksara kepada dunia penuh citra. Menggenang dalam gejolak dusta, aku berbicara kepada malam, meninggalkan kesan dalam kebisingan angan-angan. Pada rindu dalam keramaian hanya menggelitik, mendesah penuh polemik. Hanya rindu, mengenang dalam sepinya kesenangan, inginku kesenjangan yang hilang terbuaikan. Rindu simpan sampai di ujung harapan, semoga angan-angan tersematkan. Martapura 15 September 2022. Sekian, terima kasih. Assalam. Iya, belum wassalam lagi. Oh iya. Sebelum kita kirim kita mau tanyakan dulu, kan ini puisi sudah ditulis. Betul. Puisi dari bukunya Rashid dari tahun 2023 ya. Betul. Nah, alangkah kita baiknya lagi nih kalau kita tahu makna dari puisi ini sendiri, mungkin kan sudah ditulis nih. Iya. Sebelum kita kirim, mungkin apa sih makna dari puisinya terakhir ini sebagai penutup puisi kita hari ini? Oke, terima kasih. Untuk puisi ini bukunya kan diterbitkan tahun 2023. Cuman ditulis beberapa puisinya ditulis di tahun 2022. Nah, makanya tadi kan 2022 tanggal 15 September di Martapura. Iya. Kebetulan ini bersama dua orang teman saya juga, dan antologi bersama bertiga lah, bahwa ketika waktu menulis ini nih itu tuh sesuai dari judulnya Rona Merah, itu berhubungan dengan luka, rindu, cinta dan lain sebagainya macamnya. Tapi tidak melulu tentang rindu, tidak melulu tentang dengan orang tercinta, maksudnya pasangan, mungkin dengan diri sendiri, kawan, saudara, orang tua dan lain sebagainya macamnya. Nah, untuk yang puisi ini kan ini jelas kalau puisi yang tadi saya buat itu untuk seseorang lah, seseorang. Cuman saya lupa juga waktu itu gimana. Cuman saya ingat ini dulu saya tulis waktu saya memang lagi agak gerah terhadap seseorang aja gitu. Jadi ya udah, kita spontan aja nulis seperti itu, dan kebetulan ada kawan mau dikumpulkan jadi tulisan dan mau diterbitkan kan, jadi ya kita kumpulkan aja sih. Itu sih intinya, tulisan ini nih lebih ke kerindu lah, bahwasanya biarlah kayak apapun lah, intinya aku sudah gini gitu. Nah, tentang bagaimanapun diri Ikam, tentang bagaimana aku tentang Ikam, biarlah aku menjadi gitu sih kalau menurut yang pernah saya pahami. Saya lupa ingat juga sih gitu. Dan yang lupa ingat itu maksudnya ini nih dulu waktu apakah saya sakit hati atau memang melihat orang, karena kan menulis bila kita mengambil perasaan, bahkan menulis puisi cinta dan lain sebagainya macamnya, bagi saya bisa mengambil dari perasaan orang lain juga gitu sih. Jadi lupa ingat juga nih waktu itu apakah saya yang pelakunya atau mengambil dari orang lain, itu sih. Iya, yang pasti semua inspirasi itu menjadi sebuah puisi ya. Betul. Mungkin terakhir lagi nih, pesan untuk sanak propa semuanya nih dari kalian berdua, mungkin singkat silahkan nih. Alvin. Oke. Pesannya untuk sahabat Pro4, yang pertama ini kita telah menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita perbaiki diri masing-masing, kita perbaiki apapun yang telah kita lalui sebelum-sebelumnya, agar bulan Ramadan ini menjadi bulan kita memperbaiki diri, tempat menyucikan diri, tempat dimana kita bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Karena pada dasarnya kan kita di bulan Ramadan ini kan untuk mengintrospeksi diri masing-masing. Dan tentunya semoga apapun yang ada di bulan ini, semoga kita bisa melalui bulan ini dengan menang, dengan lebih baik, dengan ya tentunya pokoknya lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Iya, lebih baik dari sebelumnya. Rashid, silakan. Karena bulan Ramadan, bagi siapapun yang suka membaca, jangan hanya membaca buku, tapi juga membaca Al-Quran. Nah,
itu sih. Oke. Karena sudah banyak tersampaikan juga oleh Alvin. Jadi menurut saya sudah cukup lah. Yang penting banyak Al-Qur'an aja di bulan Ramadan ini. Ya, betul. Kak. Dan jangan hanya di bulan Ramadan, bulan-bulan berikutnya juga. Betul masuk banget. Karena berbicara sastra adalah Al-Qur'an adalah sastra yang tidak ada duanya itu sih. Ya, oke, menarik. Tentunya dari momen pasca berbuka, kita ini menemukan bahwa puisi ini bisa lahir dari hal yang sederhana, dari rumah, dari meja makan, dari doa yang lirih pun puisi bisa hadir. Betul. Terima kasih kepada Rashid dan juga Terima kasih Alvin atas puisi-puisinya malam hari ini, atas inspirasinya malam hari ini. Semoga nih dan Sanak Perompat juga terinspirasi dan membawa kebaikan untuk kita semuanya tentunya. Dan Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas malam hari ini di Ruang Sastra. Kita jumpa di lain waktu mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.